Perkenalkan, nama saya Panca Joshua Situmorang dengan NIM D1D021046, kelas R003, Prodi Kehutanan, MK Biologi. Di sini saya akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme yang dalam bahasa Yunani merupakan organon atau alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Sedangkan klasifikasi sendiri adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup sendiri, kita dapat membedakan ciri-ciri yang mereka miliki, bagaimana mereka tumbuh, cara hidup, cara makan, serta berkembang biak, dan masih banyak lagi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. 1. Mengetahui hubungan kekerabatan. Klasifikasi makhluk hidup terjadi karena adanya pengelompokan berdasarkan ciri-cirinya. 2. Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, kita dapat mengetahui dan membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. 4. Memberi nama. Seiring perkembangannya waktu, berbagai penemuan spesies baru terus terjadi. Spesies-spesies baru tersebut belum memiliki nama. Karena itu perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Terdapat 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Pada pembahasan kali ini akan lebih menekankan atau berfokus pada kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Terdapat 5 kelompok makhluk hidup yang termasuk dalam hewan Avertebrata, yaitu 1. Porifera atau hewan berpori, merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. 2. Coeloenterata, merupakan hewan berongga, memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. 3. Fremas atau cacing, merupakan hewan yang bertumbuh lunak, tak bercabang. 4. Moluska, hewan bertumbuh lunak, memiliki tubuh yang lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. 5. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan jenis ini pada bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok, antara lain 1. Pisces atau ikan, contohnya ikan mas, ikan pari, dan lain-lain. 2. Amfibia, hewan yang hidup di dua alam darat dan air, contohnya bekatak. 3. Reptil, hewan yang berjalan dengan cara merayap, contohnya kura-kura, ular, dan buaya. 4. Aves atau unggas, hewan yang tubuhnya tertutup oleh bulu, contohnya burung merpati dan ayam. 5. Mamalia atau hewan menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu, contohnya sapi, kambing, kera, dan orangutan.